itu akan habis atau tidak bisa membuat ngeprint sebenarnya ada indikatornya. Misalnya ketebalannya udah mulai berkurang, seperti itu. Apalagi kalau dikasih indikator, artinya penunjuk, misalnya gas yang mau habis, itu akan kelihatan. Tidak tiba-tiba mati pet gitu ya, tidak. Ya, gitu. Oke. Itu adalah mengenai tadi adalah tujuan, kemudian menyangkut dengan namanya ketentuan main atau aturan main gugus kendali mutu. Nah, secara umum, ini ketentuan diambil dari ketentuan umum. Yang pertama adalah anggota gugus kendali berasal dari unit kerja yang sama. Kenapa seperti itu? Karena dengan unit kerja yang sama mengalami masalah yang sama dan tujuan pencapaiannya sama, sehingga lebih fokus. Kemudian unit kerja yang lain bagaimana? Nah, unit kerja yang lain maka dia mengerjakan pada unitnya juga mereka. Jadi tidak dicampur aduk. Jadi bagian quality control, nanti bagian quality control. Quality control lapangan sama lab tentunya permasalahannya beda. Quality control lapangan mungkin masalah cuaca, masalah kendaraan yang dipakai. Sedangkan yang di dalam lab mungkin ada permasalahan yang berbeda lagi. Masalah mungkin tempat cuci tangan, ya. Begitu juga bagian produksi. Bagian produksi misalnya packaging dengan bagian produksi mixing, itu mungkin permasalahannya akan berbeda. Nah, kemudian mengenai jumlah, itu tidak ditetapkan secara pasti, tapi sekitar 3-10 orang, idealnya ya 7-8, tapi kalau bisa ganjil. Kenapa ganjil? Lebih ke arah ketika nanti ada harus diambil suatu keputusan yang sifatnya kolektif, sifatnya aklamasi, maka tidak berimbang, artinya ada N plus 50 plus 1, 50% plus 1. Kemudian juga di sini akan dipilih pimpinan kelompok atau ketua GKM namanya, ketua GKM, yang tentunya dianggap paling bisa diterima oleh seluruh anggota kelompok. Selain ketua, mungkin bisa juga dianggap yang pengurus yang lain, dalam hal ini misalnya semacam sekretaris untuk membantu dokumentasi setiap pertemuan. Nah, pertemuan itu ditentukan bersama dan diakui oleh atasan. Pertemuan secara umum biasanya di luar jam kerja. Di luar jam kerja. Nah, mungkin kita dalam hal yang umum bisa memanfaatkan biasanya kerja-kerja yang shift itu ada overlap antara shift. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat terputus. Ya. Ya. Kita lanjutkan, sempat terputus tadi. Ya. Waktu pertemuan tadi kita bahas waktu pertemuan itu, nah bisa jadi kalau memang pekerjaan okupansinya itu loadnya tidak terlalu tinggi, kemudian lagi mau shutdown atau mungkin preparasi meminta izin ke atasan memungkinkan. Tapi secara umum tentunya gugus kendali mutu itu tidak mengganggu aktivitas utama. Aktivitas utama apa ya? Seseorang yang operator packaging ya dia fokus di packaging, gitu. Misalnya di bagian pengiriman atau pemegang
atau di warehouse atau di gudang, ya tentunya dia di gudang. Ketika load-nya lagi rendah mau mengadakan pertemuan, ya bisa juga. Kemudian tugas yang utama diserahkan kepada yang tidak masuk tim. Nah, masalah yang dipilih tentunya akan berkaitan dengan tugas yang utama yang dijalankan. Nah, para anggota itu juga harus aktif terlibat dan mengumpulkan pendapatnya. Nah, kalau hanya diam-diaman ya nanti sama aja nanti tugasnya dari atasan. Justru nanti harapannya tentunya memiliki pemikiran bahwa dengan dia mengemukakan pendapatnya, maka masalahnya akan terbantu karena sebetulnya konsepnya di sini adalah konsep pemecahan masalah. Ada masalah, kemudian kita mengutarakan karena alasannya kuat, maka harapannya disetujui, solusi yang kita tawarkan disetujui oleh atasan kita. Jadi para anggota harus aktif menyampaikan pendapat, disetujui atau tidak mungkin disampaikan dulu, karena nanti akan ada pemilihan masalah prioritas. Nah, masalah prioritas. Nah, pembahasan masalah itu dipilih dan dipecahkan bersama dengan teknik kendali mutu. Minimal ada 7 yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu misalnya adalah stratifikasi, histogram, diagram tulang ikan, diagram Pareto, nah, kemudian yang terakhir adalah juga dengan kendali mutu. Diagram bencar maupun diagram kendali mutu. Nah, setiap pertemuan itu dicatat, walaupun secara singkat. Makanya tadi saya sampaikan ada mungkin juga yang berlaku sebagai sekretaris untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dan yang dilakukan. Nah, asas umum dari kendali mutu adalah yang pertama adalah informasi. Jadi asas yang pertama itu adalah untuk menyalurkan arus informasi baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari anggota ke anggota. Dan informasi itu akan tergali dengan baik ketika semua anggota secara terbuka. Nah, nanti ada asas keterbukaan juga untuk menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh. Jangan sampai ditutup-tutupi, karena ketika ditutup-tutupi itu akan membuat data bias. Data akurasinya menjadi rendah. Kemudian di sini tidak ada paksaan atau istilah asasnya adalah asas kesukarelaan. Jadi tidak ada paksaan karena sifatnya ini sudah di luar pekerjaan utama. Atasan juga tidak memaksa untuk melakukan menjadi tim anggota gugus kendali mutu karena sifatnya kesukarelaan. Ada mungkin orang yang suka olah data, maka mungkin tim ini juga bisa. Kemudian asas keterlibatan total, tidak setengah-tengah untuk bisa ikut di sini. Kalau sudah oke menyatakan iya, ya otomatis terlibat secara total. Kemudian usaha untuk memadukan. Memadukan apa? Memadukan terhadap semua kondisi, mungkin ada kelemahan, mungkin seseorang punya kelemahan, ada yang lebih kuat, punya kekuatan. Ada ancaman, kemudian kita bagaimana itu ancaman menjadi suatu kesempatan. Memadukan antara beberapa keahlian, beberapa keinginan untuk bisa dikolaborasikan menjadi satu. Kemudian asas kegunaan, jadi tentunya basis pemecahannya masalah atau basis yang dikelola itu atas dasar karena memiliki fungsi atau kegunaan atau manfaat. Kemudian asas keterbukaan tadi yang sudah saya sampaikan, tidak perlu ditutup-tutupi ketika ada suatu proses masalah penyimpangan, maka disampaikan yang apa adanya. Karena ketika apa masalah itu tidak disampaikan apa adanya, tentunya analisisnya bisa salah. Bisa salah. Misalnya malu menyampaikan bahwa seseorang itu ketika kerja setiap datang mungkin harus ke kamar mandi, ke kamar WC. Ya. Ternyata bohong tidak, maka itu tentunya ketika ada pemecahan yang lain, beberapa WC harus disiapkan, itu menjadi masalah.
Kemudian ada asas loyalitas kepada organisasi. Kemudian ini adalah pemecahan masalah kerja. Masalah-masalah yang digarap oleh GKM adalah masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu. Nah, jadi nanti biar ada kontribusinya, asalnya ada asas pemecahan kegunaan. Jadi misalnya produknya menjadi lebih bagus, lebih sederhana, atau mungkin lebih canggih. Juga menyangkut biaya, efisiensi biaya, kemudian efisiensi waktu dan masalah penyediaan. Juga pemecahan masalahnya menyangkut dengan keamanan, keselamatan kerja dan kelestarian. Misalnya apa? Selama ini kita buang limbah asal, gitu kan, akhirnya mengganggu pencemaran lingkungan. Limbah sendiri sebetulnya pastinya secara prinsip adalah proses yang tidak efisien. Proses yang efisien tentunya limbahnya kecil atau sedikit. Nah, bagaimana untuk menangani misalnya limbah itu secara pembahasan tentunya nanti ada pemecahan, oh limbah ini bisa dipakai untuk ini, oh bagaimana supaya untuk meminimalisir limbah. Nah itu bisa menjadi, bisa jadi atasan tidak terpikirkan karena tidak tahu permasalahan di bawah. Atasan kan mungkin berpikir secara strategis, tapi tidak secara teknis menyelesaikan masalah itu, nggak sempat. Gitu. Maka di GKM ini berkesempatan untuk bisa memberikan kontribusinya. Nah, ini adalah contoh tahapan baru. Ini adalah contoh tahapan pemecahan masalah. Nah, supaya nanti tidak terlalu besar, apa diputusnya? Oke, kita lanjutkan aja. Oh, enggak. Ya. Ini adalah contoh tahapan pemecahan masalah. Yang pertama misalnya adalah mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan misalnya masalah limbah. Nah, dengan titik-titik itu misalnya dengan masalah limbah. Jadi GKM itu saya menemukan masalah mengenai limbah yang cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua adalah memilih dan menetapkan. Jadi mengumpulkan tadi adalah dengan cara membuat tabulasi data. Ya, salah satu kegiatan di Seven Tool kan adalah mengumpulkan atau tabulasi data. Yang kedua adalah menentukan prioritas. Nah, menentukan prioritas itu adalah salah satunya misalnya dengan diagram Pareto, karena mengenal hampir 80% masalah itu berasal dari 20% sebab. Jadi dipilih metodenya juga. Kemudian menetapkan target masalah yang akan diselesaikan dalam waktu dan waktu selesainya. Nah, itu dibuat tabulasi lagi. Tapi mencari akar masalahnya itu bisa dengan salah satunya adalah misalnya dengan dua diagram tulang ikan yang pernah kita bahas. Sampai ketemu akar-akarnya. Masalahnya itu sampai benar-benar bukan karena misalnya sakit kepala, karena orang lagi lapar, itu dikasih obat macam-macam. Padahal kalau dia sarapan udah selesai. Nah, itu tentunya supaya ini juga menyangkut dengan keterbukaan. Nggak usah malu misalnya masalah lapar, ini contoh. Kemudian yang berikutnya adalah rencana dan pelaksanaan penyajian. Misalnya adalah agar bagaimana presentasi kita atau apa yang kita inginkan itu disetujui oleh pimpinan. Biasanya setiap kegiatan yang sifatnya ini tentu akan menyangkut yang namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan itu tentunya diperlukan suatu biaya yang diturunkan dari perusahaan. Kemudian keputusannya itu ditetapkan oleh manajemen dan mereka akan melihat rekomendasi-rekomendasi yang masuk akal, kemudian mana yang boleh dijalankan. Lah, dari boleh yang dijalankan itu maka ditetapkan suatu standar prosedur baru yang akan dijalankan di
saat-saat berikutnya. Nah, ini juga dalam tahapan pemecahan masalah ini tidak juga hampir sama tahapannya dengan siklus PDCA, Plan, Do, Action, Check, dan Action. Kemudian setelah dilaksanakan kita lakukan monitoring supaya nanti pada akhirnya kita bisa melakukan evaluasi apa yang kita kerjakan itu memberikan manfaat atau tidak. Kalau memberikan manfaat, udah teruskan. Kalau tidak, ya bisa juga kembali. Termasuk namanya monitoring juga untuk melihat efektivitas pelaksanaan. Oke. Kita lanjutkan ke organisasi kendali mutu. Yang pertama itu adalah fasilitator. Ya. Itu biasanya yang ditunjuk dari atasan untuk memberikan pelatihan kepada pimpinan dan anggota GKM. Bisa dari pihak ketiga, atau di situ bisa juga dari pimpinan bagian tersebut. Fasilitator bertugas juga sebagai koordinator GKM kalau ada beberapa GKM dalam area atau bidang atau divisi atau bagian tersebut. Kemudian juga menjadi mediator antara gugus kendali mutu dengan pucuk pimpinan perusahaan. Nah, pimpinan GKM, kemudian ada pimpinan GAM selain anggota, memimpin secara aktif rapat-rapat maupun kegiatan untuk gugus kendali mutu, kemudian mendorong anggota untuk tetap aktif, baik dalam hal penyampaian pendapat, pengolahan data, kemudian usulan pengambilan keputusan, kemudian mengelola jalannya pertemuan termasuk membuat jadwal, di mana pertemuannya, kemudian anggaran yang dipakai. Gitu. Kemudian bertanggung jawab terhadap kegiatan GKM dan bersama fasilitator memberikan atau mengadakan pelatihan kepada anggota GKM. Nah, kemudian untuk pimpinan GKM itu menyusun rencana pertemuan, menggunakan agenda acara, kemudian membuat kesimpulan dari hasil pertemuan dan merencanakan pertemuan berikutnya. Harapannya pimpinan GKM itu lebih bijaksana, tidak mendominasi pembicaraan, terbuka dan objektif. Bukan subjektif tapi objektif. Nah, makanya nanti di semua kalau bisa dengan sistem model sumbang saran, yang dimana setiap orang bicara diberikan kesempatan yang sama. Karena mereka juga bekerja, mungkin juga capek, maka pertemuannya harus efektif dan aktif. Jadi jangan sampai molor-molor, kecuali memang ada agenda yang lain yang pengen bertukar pikiran atau istirahat. Kemudian anggota yang ketiga adalah anggota GKM, yaitu karyawan dari unit kerja yang sama. Oke. Demikian mata kuliah Total Quality Management yang membahas mengenai gugus kendali mutu. Nanti Anda para calon sarjana bisa saja menjadi seorang fasilitator atau pimpinan GKM, maka di sini bisa digunakan sebagai panduan-panduan bagaimana untuk memecahkan masalah ketika dalam upaya melibatkan karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.